Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tania dari PMT 6C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bangun datar jejer genjang, yang mana video ini untuk memenuhi UAS dari mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah peta konsep dari jejer genjang, yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur, luas, dan keliling. Langsung saja yang pertama kita masuk kepada pengertian jejer genjang. Nah, jejer genjang adalah sebuah bangun datar yang mempunyai dua panjang sisi, yang sejajar dan sama panjang, serta mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, atau sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Nah, dapat dilihat pada bagian sebelah kiri, ini merupakan contoh jejer genjang dalam bentuk grafik. Selanjutnya adalah contoh jejer genjang dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama adalah atap rumah, kemudian potongan wajik manis ataupun nasi manis, dan yang ketiga adalah penghapus berbentuk jejer genjang. Selanjutnya adalah unsur-unsur jejer genjang. Nah, yang pertama mempunyai dua panjang sisi yang sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Nah, kalau kita lihat dari contoh sebelah kiri ini, dikatakan tadi AB sejajar dengan CD, kemudian AD sejajar dengan BC. Nah, selanjutnya unsur yang kedua, pada jejer genjang ABC, sisi yang berhadapan adalah sama panjang, yaitu AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Nah, kalau kita lihat dari contoh jejer genjang ini, AD sama panjangnya dengan CD. Kemudian AD sama panjangnya dengan BC. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pada jejer genjang ABCD berlaku sudut BCD sama dengan sudut BAD yang merupakan sudut lancip, dan sudut ABC sama dengan sudut ADC yang merupakan sudut tumpul. Nah, kalau kita lihat lagi dari contoh jejer genjang ini, dikatakan tadi sudut BCD sama besarnya dengan sudut BAD. Kemudian sudut ABC sama besarnya dengan sudut ADC yang merupakan sudut tumpul. Selanjutnya yang keempat ialah jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Nah, jadi kalau dijumlahkan antara keempat sudut tersebut, maka akan berjumlah 360 derajat. Dengan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 dan sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat juga. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, maka sudut A ditambah sudut B akan berjumlah 180 derajat. Selanjutnya yang kelima, sudut yang berhadapan memiliki besar sudut yang sama. Jadi, kalau kita lihat kembali, sudut A ini sejajar dengan sudut C, sedangkan sudut B sejajar dengan sudut D. Jadi sama-sama besar. Kalau dilihat, sudut B ini 116,57 derajat dan sudut D begitu juga. Selanjutnya yang keenam, tidak memiliki simetri lipat, namun memiliki dua simetri putar. Nah, yang ketujuh, pada jejer genjang memiliki dua garis diagonal, yaitu AC dan BD. Nah, jadi dari contoh jejer genjang ini, kita tarik dengan garis bantu, maka didapat dua diagonal yaitu AC dan BD. Kemudian yang ketujuh, mempunyai dua diagonal dengan panjang yang berbeda. Nah, pada jejer genjang ini juga terdapat dua diagonal, tetapi dua diagonal tersebut tidak sama panjang, melainkan berbeda. Selanjutnya adalah luas jejer genjang beserta pembuktiannya. Nah, setelah kita memperhatikan gambar di sebelah kiri ini, dapat ditentukan rumus luas jejer genjang, yaitu
luas dikali alas dikali T. Maaf, luas sama dengan alas dikali T. Dengan keterangan L itu adalah luas, A alas, dan T adalah tinggi. Luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Hanya saja dalam bangun datar jajar genjang, ukuran panjang menjadi A atau alas, dan ukuran lebar menjadi T atau tinggi. Nah, kalau pada luas persegi panjang, dianya itu panjangnya ya panjang dan lebarnya itu adalah lebar. Sedangkan pada luas jajar genjang itu adalah panjang sama dengan alas dan lebar itu sama dengan tinggi. Selanjutnya adalah bukti rumus luas jajar genjang. Nah, pada gambar di samping terdapat 3 buah bangun datar yang terdiri dari 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Nah, untuk menurunkan rumus luas jajar genjang ini dapat kita manfaatkan rumus luas persegi panjang dan rumus luas segitiga. Nah, jadi kita lihat dari gambar ini, nah terdapat 2 segitiga, yang pertama 1 dan yang kemudian yang di luas 3, dan di tengah-tengah ini adalah persegi panjang. Selanjutnya, luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan P kali L, dan luas segitiga dapat dihitung dengan rumus luas setengah alas kali tinggi. Nah, sehingga diperoleh luas jajar genjang adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Yang mana luas 3 kita lihat pada gambar adalah bentuk segitiga, sehingga kita masukkan saja rumusnya setengah alas kali tinggi. Nah, alas di sini adalah kita umpamakan dengan C, huruf C. Kemudian ditambah luas 3 ataupun luas 2 atau daerah 2 dengan rumus B kali T, yaitu berbentuk persegi panjang, B dikali T. Kemudian kita masukkan rumus luas 3, yaitu segitiga juga, setengah dikali alas kali tinggi. Nah, setelah dikalikan maka akan menghasilkan alas kali tinggi dan C dikali tinggi. Nah, kita keluarkan, maka hasilnya adalah B ditambah C dikali tinggi. Nah, B ditambah C ini kalau dilihat pada gambar adalah alas dari jajar genjang, sehingga sama dengan A dikali T. Nah, dapat dijelaskan di sini kembali, B ditambah C adalah alas jajar genjang dan T adalah tinggi jajar genjang. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah keramik Masjid Raya Pekanbaru berbentuk jajar genjang. Dari bentuk jajar genjang tersebut, diketahui sisi alas 4 cm dan tingginya 2 cm. Berapakah luas jajar genjang dari keramik tersebut? Nah, contoh keramiknya adalah seperti ini ya. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal tersebut, kita harus membuat ilustrasi dari bentuk jajar genjang tersebut. Nah, dapat dilihat gambarnya. Nah, kemudian kita buat diketahui alas atau panjang AD dengan panjang 4 cm. Nah, kemudian dikatakan tadi tingginya adalah 2 cm. Ditanya luas jajar genjang dari keramik masjid tersebut. Maka langsung saja kita masukkan rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, alasnya adalah 4 cm dan tingginya adalah 2 cm. Sehingga akan menghasilkan luas 8 cm. Jadi, luas jajar genjang dari keramik masjid adalah 8 cm. Nah, selanjutnya adalah keliling jajar genjang beserta pembuktian rumus. Nah, keliling jajar genjang ABCD adalah jumlah dari tiap sisi-sisinya, sehingga diperoleh rumus K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, kalau kita lihat dari contoh jajar genjang ini, tadi dikatakan adalah jumlah tiap sisinya. Jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena panjang sisi AB sama dengan CD dan sisi AD sama dengan BC,
maka diperoleh rumus keliling jajar genjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali AD ditambah BC, atau keliling sama dengan 2 dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi kalau dalam jajar genjang, AD ini adalah alas, sedangkan AB adalah kalau pakai alat bantu sisi tegak ini, maka dikatakan tinggi. Selanjutnya adalah pembuktian rumus keliling jajar genjang. Nah, pada gambar di samping merupakan jajar genjang yang dibagi menjadi 3 bagian, dengan masing-masing memiliki luas L1, L2, dan L3. Nah, dalam hal ini kita akan mengubah bentuk dengan memindahkan bagian yang memiliki luas L3 agar sisi miring L3 berimpit dengan sisi miring L1. Nah, jadi pada L3 ini, daerah 3 ini, nantinya akan kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga sisi miring dari daerah 3 akan bertemu dengan sisi miring daerah 1. Nah, pada gambar di samping yang merupakan hasil perpindahannya. Karena rumus untuk mencari keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 dikali AD ditambah AB, maka rumus keliling persegi panjang di samping adalah keliling sama dengan 2 dikali alas ditambah tinggi. Nah, karena persegi panjang di samping merupakan hasil perubahan bentuk jajar genjang, maka dapat dipastikan bahwa rumus keliling jajar genjang adalah K sama dengan 2 dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya, dari rumus keliling persegi panjang akan diperoleh keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, didapatkan keliling jajar genjang keliling sama dengan 2 dikali alas ditambah tinggi. Nah, kalau pada persegi panjang, alas itu adalah panjang sedangkan tinggi adalah lebar. Nah, atau keliling sama dengan 2 dikali AD ditambah AB, sehingga terbukti. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang sisi AB sama dengan 12 cm dan panjang sisi AD adalah 9 cm. Tentukan keliling dari jarak dari jajar genjang ABCD tersebut. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu diketahui. Diketahui panjang AB adalah 12 cm dan panjang AD adalah 9 cm. Serta diketahui tinggi dari jajar genjang tersebut adalah 6 cm. Nah, yang ditanya keliling jajar genjang ABCD. Nah, maka langsung saja kita jawab dengan kita masukkan rumus dari keliling jajar genjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali AB ditambah AD. Nah, 2 dikali, nilai AB adalah 12 cm, sedangkan AD adalah 9 cm. Nah, jadi 2 dikali 12 ditambah 9 sama dengan 21, dan 2 kali 21 itu adalah 42 cm. Jadi, keliling jajar genjang ABCD adalah 42 cm. Nah, selanjutnya adalah kata-kata mutiara ataupun kata-kata motivasi. Nah, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.